Shalom dan selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersama akan belajar firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Marilah kita awali dengan bersaat teduh. Kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan dan hidup kekal, serta menjadi Juru Selamat manusia. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 397. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Puji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi Juru Selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu yang besar terhadap kami semua, sehingga kami boleh mengalami sukacita sepanjang hari ini. Tuhan, pada saat ini bersama-sama kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam pemahaman Alkitab. Kiranya Tuhan menuntun kami semua, kiranya Tuhan memberikan terang kepada kami semua, supaya setiap firman yang kami dengarkan boleh kami pahami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan persekutuan pemahaman Alkitab pada malam hari ini hanya di dalam rengkuhan kasih-Mu saja. Di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 282. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati,
yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dani Arianto STH. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam pemahaman Alkitab secara online bersama dengan GKJ Sabtu Mulyo pada saat ini. Marilah pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca dan memperhatikan firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Kitab Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20. Kitab Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20. Saya akan membacakan, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah merupakan penutup dari serangkaian peristiwa kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Demikian pula ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid sebanyak 10 kali selama 40 hari. Kepada siapa saja Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Di sini kita bisa mencatat, yaitu yang pertama kepada Maria Magdalena. Yang kedua, para wanita yang kembali dari kubur Yesus. Yang ketiga, kepada Simon Petrus. Yang keempat, 2 orang murid yang pergi ke Emmaus. 5, kepada 10 murid tanpa Thomas. 6, semua murid bersama dengan Thomas. 7 murid di pantai Danau Galilea. 8, lebih dari 500 murid. 9, kepada Yakobus saudara Yesus. Yang ke-10 yaitu kepada semua rasul. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya dengan tujuan. Yang pertama adalah meyakinkan para muridnya bahwa Tuhan Yesus sungguh bangkit dari kematian dan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup. 2, untuk menguatkan dan meneguhkan hati iman para murid yang terguncang karena peristiwa salib Yesus. 3, mengingatkan dan memberikan perintah kepada para muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. 4, untuk meyakinkan bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan para muridnya, tetapi Ia akan selalu menyertai mereka melalui karya Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus menganggap cukup untuk menemui para muridnya, maka tibalah saatnya bagi Tuhan Yesus untuk kembali ke surga. Artinya Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan para muridnya seperti dahulu ketika Ia masih berada di dunia. Tuhan Yesus yang telah naik ke surga bukan berarti Tuhan Yesus kemudian membiarkan atau melepaskan para muridnya begitu saja
untuk memberitakan Injil dan menghadapi banyak hambatan di dunia. Tetapi bahwa Tuhan sendirilah yang turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya. Seperti yang kita baca di dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 19 dan 20. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga karena pekerjaannya di dunia untuk menyelamatkan manusia sudah selesai. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Maka saatnya Tuhan Yesus naik ke surga. Ia berhenti dari segala pekerjaan yang telah dilakukannya selama di dunia. Dalam tanda kutip berhenti di sini bukan berarti Tuhan Yesus tidak lagi berbuat apa-apa atau pasif. Tentu tidak demikian. Kita bisa membaca dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3 saya bacakan. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bisa mengerti bagaimana ketika Allah pada hari ketujuh setelah menciptakan dunia dengan segala isinya, Allah berhenti pada hari ketujuh. Dan di sana Allah memberkati. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Ia telah berhenti berkarya di dunia untuk melaksanakan karya penyelamatan Allah. Dan Tuhan Yesus memberkati, menguduskan para murid-Nya melalui Roh Kudus. Pada ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kalimat ini sama seperti yang tertuang dalam pengakuan iman rasuli. Lalu bagaimana kita memahami arti kata naik ke surga? Bahwa kepergiannya berfaedah bagi para murid. Karena dengan itu ia menyediakan tempat bagi para miliknya di rumah Bapa di surga. Mari kita perhatikan firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sekalipun Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan para murid-Nya, tetapi ia tetap bersama-sama dengan murid-Nya, yaitu di dalam Roh Kudus. Selanjutnya, bagaimana dengan kalimat duduk di sebelah kanan Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalimat ini
mengungkapkan kenyataan bahwa Tuhan Yesus memiliki segala kuasa dan kemuliaan di surga. Kalimat ini hendaknya jangan diartikan secara harafiah tentang tempat di kanan atau di kiri Allah. Tetapi kalimat duduk di sebelah kanan Allah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Maha Kuasa dan menjalankan pemerintahan di surga. Penuh kuasa dan kemuliaan. Kalimat ini memberikan penghiburan bagi setiap orang percaya bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah suatu kebenaran. Dan sekalipun menderita karena Tuhan Yesus, tidak menjadi suatu yang mengkhawatirkan atau menakutkan. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, memberikan penghiburan bagi kita, bahwa setiap kita yang percaya kepadanya pasti akan mendapatkan tempat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, marilah pada saat ini, di dalam pemahaman Alkitab ini, kita bersama diajak untuk mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Janganlah mudah dikuasai oleh kesibukan mencari hal yang bersifat sementara, sehingga kita mudah takut dan khawatir. Kiranya melalui firman Tuhan dalam pemahaman Alkitab ini semakin menolong kita dan menguatkan kita untuk setiap hari mengarahkan tujuan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pokok doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur di malam hari ini kami kembali dipertemukan di dalam pemahaman Alkitab GKJ 1 Mulyo secara online. Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ 1 Mulyo. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati sehingga pelayanan GKJ 1 Mulyo boleh diselenggarakan meskipun dalam keterbatasan pandemi COVID-19. Berkatilah para majelis, berkatilah para pengurus komisi, kelompok pepantan, panitia, tim yang ada. Supaya kami semua boleh belajar untuk memberikan pelayan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa kasih Tuhan telah lebih dulu kami terima. Bapa, kami juga berdoa untuk kebutuhan pembiayaan lahan parkir GKJ 1 Mulyo di Gereja Induk Ngapian. Kiranya Tuhan berkati, Engkau memberikan kecukupan. Melalui kemurahan hati setiap jemaat Tuhan, berkat Tuhan semakin mengalir dan semakin dirasakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk visi misi GKJ 1 Mulyo yang masih disusun. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong supaya visi misi ini boleh segera diselesaikan dan menjadi acuan bagi program-program GKJ 1 Mulyo. Bapak, kami berdoa untuk seluruh warga gereja, Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap kehidupan rumah tangganya. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan rezeki,
Bagi anak-anak yang sedang sekolah, Tuhan berikan ketekunan dalam belajarnya, berikanlah kepandaian. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ampunilah akan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita kembali memuji nama Tuhan. Dari NKP 205 kita nyanyikan bait yang pertama, dalam dunia yang gelap. Dalam dunia yang gelap karena dosa, banyak jiwa terancam kuasa maut. Siapa yang mau menyampaikan berita keselamatan dari anak Daud? Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masukkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Marilah kita bersatu hati dalam berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami sudah mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kami memahami firman Tuhan, di dalam kami memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Apabila di dalam persekutuan kami terselip dosa kekurangan kami ya Bapa, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kita pada malam hari ini. Kiranya damai, sejahtera dan sukacita menyertai kita semua. Kita tetap semangat, jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.